Baik, pagi ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, tinggalkan masa lalumu. Tinggalkan masa lalumu atau kehidupan lamamu. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mendasari pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab kita yang terambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita manusia punya masa lalu, ya kan? Saya punya masa lalu, saudara punya masa lalu. Mungkin masa lalu kita beda. Ya, masa lalu saya kelam. Mungkin masa lalu saudara juga ya ada sesuatu yang kelam dalam kehidupanmu, dan itu masa lalu. Namun Tuhan tidak mau kita hidup di masa lalu. Tuhan mau kita hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena Tuhan tidak pernah mengingat lagi masa lalu kita. Tuhan sudah lupakan apa yang telah di belakang kita, saudaraku. Namun seringkali kita manusia masih mengingat masa lalu kita, saudara. Ingat bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Kita manusia baru yang terus diperbaharui dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya Rasul Paulus setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia melupakan apa yang telah di belakangnya, saudara. Alkitab katakan tadi, saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan apa yang ada di hadapanku. Jadi Rasul Paulus telah lupakan apa yang di belakangnya. Karena Rasul Paulus memiliki masa lalu yang sangat kelam, saudara. Karena dia latar belakangnya adalah seorang penganiaya jemaat. Ya, karena dia orang Yahudi yang radikal, ya, orang Yahudi yang hidup menurut Taurat, ya. Dia adalah ahli Taurat yang diajar di bawah guru Gamaliel, saudaraku. Ya, dia fanatik sekali dengan Taurat. Dia fanatik sekali dengan keyahudiannya, saudara. Makanya dia katakan, ya, kalau aku mau berbangga, aku ini orang Yahudi dari keturunan suku Benyamin, disunat, dan itu kebanggaannya, saudaraku. Ya, namun dia katakan, apa yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, karena pengenalanku akan Kristus, semua kuanggap rugi, bahkan semua kuanggap sampah. Makanya dia katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang menjadi kebanggaanmu di masa lalumu? Mungkin kau merasa hebat, kau merasa terkenal, ya, engkau merasa orang yang berada, ya. Namun saudara memperoleh semuanya itu dengan cara yang tidak benar. Namun saat ini saudara sudah hidup dalam Tuhan, jangan ingat-ingat lagi masa lalumu. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu mari berani tinggalkan masa lalu kita. Jangan hidup di masa lalu. Kalau kita sedang setir mobil, saudara, tentunya ada kaca spion untuk melihat ke belakang. Ya, tapi fokus kita kan pasti ke depan, bukan ke belakang. Coba bayangkan, kalau saudara setir mobil yang saudara lihat di belakang terus, saudara mau lihat di belakang terus ada apa, saudara nggak pernah merhatikan apa yang di depan, saya yakin saudara akan nabrak, saudara akan mengalami kecelakaan, saudara. Demikian juga kalau kita selalu mengingat masa lalu kita, maka kita akan mudah jatuh dalam dosa. Dan untuk bangkit lagi itu susah, saudara. Untuk itu mari, kalau saat ini saudara sudah hidup dalam Tuhan, jangan kita hidup di masa lalu. Jangan hidup di dalam dosa, tinggalkan dosa. Tuhan gak pernah pandang masa lalu kita sekelam apapun, sejahat apapun. Tuhan mau memulihkan hidupmu, asal engkau mau meninggalkan masa lalumu. Engkau mau mengakui di hadapan Tuhan, karena Dia Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, jangan hidup di masa lalu. Mungkin saudara pernah dikecewakan, mungkin saudara pernah disakiti. Jangan saudara menyimpan kepahitan, itu merugikan diri sendiri.
Lupakan masa lalu yang seperti itu, saudaraku. Karena Tuhan mau saudara itu ada di masa sekarang dan masa yang akan datang. Tuhan mau memberikan masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan memberikan hadiah buat setiap kita yang menuntaskan panggilannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, dan berlari-lari kepada tujuan. Setelah dia meninggalkan apa yang telah di belakangnya, melupakan apa yang di belakangnya, dan mengarahkan diri apa yang depannya, dia berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jangan mau hidup di masa lalu, supaya saudara berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa bagi kita yang mau meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang menyadarkan kami, Tuhan, untuk kami meninggalkan manusia lama kami, untuk kami meninggalkan masa lalu kami, dan kami mengenakan manusia baru dalam Tuhan. Dan kami terus berlari-lari kepada tujuan, fokus pada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini ada yang terikat dengan dosa masa lalu, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus, bebaskan dalam nama Yesus. Bila Engkau mengasihi Tuhan setiap anak-anak-Mu, Engkau memberkati anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk Engkau menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.